Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan kali ini kita akan bahas tentang update terbaru dari Wedding Press yang akan kita hadirkan di versi 3.1. Di mana pada bagian versi ini kita akan menghadirkan fitur Dynamic Text dan juga akan kita jelaskan fungsinya yang akan membantu Anda dalam pembuatan website undangan berbasis SaaS as Service. Jadi untuk Anda yang mau bikin desain undangan yang nantinya website undangan tersebut bisa dibikin secara langsung oleh klien oleh customer Anda, maka Anda patut untuk mencoba fitur yang akan kita hadirkan berikut ini. Ya, untuk versi 3.1 kita akan menghadirkan khusus untuk seluruh kolom field yang memang disupport dalam pembuatan dynamic text. Maka di bagian widgetnya Wedding Press kita siapkan untuk hadir fitur Dynamic Text. Nah, sebelum kita bahas apa itu Dynamic Text dan mengapa kita perlu Dynamic Text. Nah, Dynamic Text itu biasanya kita gunakan untuk memudahkan kita dalam mengkustomisasi data dari berbagai sumber. Nah, contohnya adalah yang seperti ini. Pada bagian sini ini ada nama nama mempelai, terus ada tanggal, dan ini ada countdown timernya. Bahkan nanti kita juga bisa ngatur-ngatur yang lain. Nah, sebagai contoh, namanya ini, terus tanggal, dan bagian countdown ini bisa kita atur secara khusus dengan penggunaan fitur Dynamic Text. Contohnya adalah ketika kita mau membuat di bagian sini. Nah, kita akan bikin nih bagian khusus untuk fitur yang ini kita gunakan dari fitur MetaBox-nya Jet Engine dari CrocoBlox. Nah, kita juga nanti tenang, untuk Anda yang mau belajar bikin website undangan SaaS as Service, kita juga nanti akan hadirkan kelas online khusus Jadi untuk fitur terbaru ini nanti akan kita tunjang juga dengan kelas online khusus untuk pembuatan website undangannya. Selain dari fitur fitur khusus untuk Wedding Press yang sudah support dengan ini. Nah, di bagian sini ada yang istilahnya adalah MetaBox. Nah, di mana pada bagian MetaBox ini kita nanti cukup dengan mengisikan data-datanya yang ini saja. Contoh adalah misalnya seperti ini. Ini tanggalnya adalah Selasa 6 Juni. Nah, misalnya Andi dan Jia. Ini kita ganti ini. Misalnya kita ganti Dewa dan Dewi. Lalu pada bagian sini kita ganti misalnya Minggu 12 Desember 2023, misal seperti ini. Lalu kita update. Oh ya, ini tanggalnya dulu. Tanggalnya kita gantikan tanggal 12 ya. Kita ganti tanggal 12 Desember. Nah, jamnya jam berapa? Misalnya jam 8.00 kalau sudah down. Nah, kita update. Oke, post sudah diupdate. Nah, sekarang kita lihat di bagian sini. Ini kan tadi harusnya jadi Minggu dan ini tanggal 12 Desember. Nah, kita lihat di bagian sini. Ini masih Selasa 6 Juni dan ini tanggal waktu countdownnya belum berubah dan bagian namanya juga belum berubah. Harusnya dia akan berubah sesuai dengan yang ini. Nah, kita coba refresh. Nah, kita akan lihat di bagian sini, dia kan sudah berubah khusus untuk namanya tadi sesuai dengan bagian file yang kita isikan. Lalu di bagian sini ini juga berubah dan bagian tanggalnya, countdownnya ini juga berubah. Nah, ini salah satu fitur yang nanti akan kita manfaatkan dalam pembuatan website undangan SaaS as Service Jadi kalau memang mau bikin sendiri nanti khusus untuk MetaBox ini kita bisa nanti kaitkan dengan form pembuatan undangan sehingga nanti pembuatan undangan siap pakai oleh klien itu bisa dengan mudah. Nah, caranya adalah kita nanti akan menghubungkan bagian file-file yang tadi bagian kolom yang MetaBox ini dengan fitur Dynamic Text yang sudah disediakan. Dalam penggunaannya, Elementor itu sudah menyediakan di bagian sini adalah Dynamic Text. Nah, sekarang di bagian khusus untuk aneka widget yang disediakan oleh Wedding Press itu kita sudah support dengan fitur Dynamic Text-nya. Jadi di bagian sini ada fitur Dynamic Text. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita lihat di bagian countdown. Nah, di bagian sini. Nah, kita pakai yang countdownnya dari WDP. Ini kita drag and drop saja, misal di bagian sini. Oke. Lalu, ini kita copy paste style. Nah, misal seperti ini. Nah, ini tanggalnya sesuai dengan countdown date yang kita atur. Biasanya kan kita ngatur seperti ini. Kita tinggal atur dan dia akan menyesuaikan. Nah, sekarang di bagian fitur dari Wedding Press widget itu kita tinggal klik aja di bagian Dynamic Text. Lalu kita pilih bagian Post Custom Field dan kita lihat di bagian key. Kita akan menyesuaikan dengan pilihan field yang mana. Misalnya dia akan menyesuaikan tadi di bagian khusus untuk tanggal acara. Bukan waktu tanggal acara, ini kan waktunya date and time jadi dia harus menyesuaikan dengan waktu undangan yang ini. Nah, berarti kita klik di bagian sini, kita pilih khusus untuk yang waktu undangan. Nah, dia akan menyesuaikan.
Nah ya, dia udah sesuai. Jadi tinggal kita lihat aja nanti bagian pilihan khusus untuk penyesuaian ya dari dynamic tag yang akan kita gunakan. Sebagai contoh adalah misalnya yang kita lihat di bagian sini, kunjungi lokasi. Nah, di bagian kunjungi lokasi ini kalau kita lihat di bagian Elementor Pro itu memang sudah menyediakan fitur dynamic tag-nya. Ya. Nah, beda halnya kalau nanti kita pakai ya di bagian khusus untuk widget terbaru ya yang support dynamic tag itu nanti ada juga kita hadirkan widget DeadKit 2. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di bagian sini ada DeadKit ya, DeadKit 1 dan DeadKit 2. DeadKit 2 ini nanti sudah support khusus untuk penyimpanan dari save date-nya ke Google Calendar. Contoh adalah yang seperti ini. Kita klik di bagian sini, kita ambil bagian button ya, dia akan bisa kita ganti bagian sini dynamic tag-nya. Lalu di bagian sini khusus untuk kalendernya ini juga kita bisa ganti title-nya. Misal kita ambil title-nya adalah yang mengacu ke bagian title panggilan mempelai. Nah, kita klik di bagian sini. Lalu kita ambil yang pas kita pakai Jet Engine ya, custom field. Lalu kita pada bagian sini kita ambil yang panggilan mempelai. Oke. Lalu di bagian bawah ini kita juga pilih date start-nya. Nah, kita klik dynamic tag pas custom field. Lalu kita ambil yang waktu acara undangan. Nah, di bagian sini waktu undangan. Kan dia akan ngambil yang data yang ini, waktu undangan. Lalu waktu undangan akhirnya kapan? Maksudnya acara selesai. Nah, jadi di bagian sini date end-nya kita akan pilih di bagian custom field, lalu kita pilih di bagian sini khusus untuk waktu undangan akhir. Oke. Kalau sudah, ini kita coba update dan kita lihat di bagian sini hasilnya, kita refresh. Oke, nah di bagian sini kan ada tombol simpan kalender ya. Ketika kita klik di bagian sini, dia akan ngebuka langsung ke Google Calendar ya, dan acaranya seperti ini. Oh ya, ini tanggalnya belum kita rubah ya. Lalu di bagian sini ini masih 6 Juni, ini kita coba rubah harusnya ke tanggal 12. Kan acaranya tanggal 12 juga ya. Kalau sudah down, nah sama nih 12 dari jam 8 ini sampai jam 15 kita update. Nah, ini kan tadi belum berubah ya. Ini coba kita refresh. Oke, kita klik di bagian simpan kalender. Dia akan ngebuka lagi ke Google Kalendernya. Nah, waktunya sudah disesuaikan dan juga judulnya. Nah, sehingga dengan memanfaatkan aneka fitur ya dari widget-widgetnya WeddingPress, nah Anda akan dengan mudah mengcustomize data pada fitur dynamic tag nantinya. Bahkan untuk audio MP3 juga ya, untuk Anda nanti sudah support ya di bagian khusus untuk audio link. Nah, jadi di bagian audio link Anda nanti bisa masukkan link berbagai macam pilihan ya. Jadi misalnya mau pakai aneka katalog audio juga bisa di bagian sini. Bahkan ketika Anda mau gunakan dari bagian YouTube video, ini juga bisa kita pilih dynamic tag-nya. Nah, jadi kalau yang tadinya pakai link juga misalnya yang tadi disimpan di komputer Anda juga bisa. Terus misalnya pakai YouTube audio juga nanti bisa Anda customize ke bagian khusus untuk data dynamic-nya di bagian playlist untuk audio yang akan Anda lampirkan. Nah, tidak berhenti sampai sini saja. Seluruh dari bagian ya widget-widget khusus untuk WeddingPress ya seperti misalnya bagian widget invitation untuk kopernya. Kalau kita perhatikan nanti di bagian sini juga seluruhnya sudah kita support dengan fitur dynamic tag. Sehingga nanti Anda akan dengan mudah untuk mengkustomisasi bagian data yang mau dilampirkan dalam pembuatan desain undangan nantinya. Oke? Nah, untuk Anda yang berkeinginan, besok kita akan adakan promo ya, yaitu promo 6.6 di mana kita akan membatasi ya dengan penawaran tertentu khusus untuk pembelian OTP atau 1 kali bayar ya dari versi WeddingPress ini. Yang kedua, ya, untuk Anda yang mau menambah lisensi ya, karena kan versi OTP itu terbatas ya. Nah, jadi kalau yang nggak kebagian OTP, kita bisa tawarkan khusus untuk yang member aktif bisa Anda lakukan pembelian untuk penambahan lisensi dengan hanya 150.000 per tahun lisensinya hanya di masa promo besok. Bahkan setelah masa promo kita akan menaikkan lagi 50.000 ya dari harga WeddingPress saat ini. Jadi jika saat ini WeddingPress adalah 249.000, maka setelah promo berakhir kita akan naikkan menjadi 299.000. Dan satu lagi, nanti kan kita akan hadirkan kelas online khusus untuk pembuatan website undangan ya berbasis SaaS ini nanti supaya Anda dengan mudah dalam mengcustomize website undangan yang Anda miliki nantinya. Oke? Tunggu saja untuk updating dari versi 3.1 WeddingPress ini. Dan pastikan Anda sudah melakukan pembelian resmi di website resminya yaitu di weddingpress.net ataupun dari website weddingpress.co.id. Karena jika Anda melakukan pembelian selain dari dua website tadi, kita bisa pastikan itu adalah pembelian yang bajakan. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari WeddingPress.